Gua kan dari sono kan ngejar. Iya. Dia malah begini-begini, pas banget. Ini orangnya, gue sikat, jebret. Udah itu darah sampai ke muka gua juga pada muncrat gitu. Koma dia. Ya Atau koma. infonya? Halo semua, ketemu lagi di konten Cemas Lu, cerita masa lalu. Kali ini kita kedatangan narasumber, ya. Dia dari sekolah mercusuar. Kalau terkenalnya dengan nama sebutan ST Mesir 56. Langsung kita kenalkan dirinya aja. Siapa bang? Namanya bang? Ya kenalin, nama gua Zainal Abidin. Kalau biasa orang manggil gua Regi. Regi. Iya. Abang basis mana pas lagi di sekolahan? Di sekolah basis HI 43 ya. 43 ya. Kadang ke 43, kadang ke Keranji gitu. juga. Tapi basis pertama HI. HI, Harapan Indah ya, HI Harapan itu. Indah. Nah. Untuk saat ini gimana bang kabar abang? Kabar sekarang ya alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Cuman kan lagi posisi begini kan agak berkurang lah pendapatan juga. Gitu. Abang ada kesibukan ya? Kesibukan sekarang lagi usaha lah. Usaha, alhamdulillah. Berarti di masa pandemi kayak gini nih Bang Regi masih ada kesibukan, jadi dia buka usaha ya. Alhamdulillah. Bang, kalau boleh tahu nih Bang, lokasi sekolahan Abang tuh di mana? Lokasinya di Ujung Menteng. Ujung Menteng. Belakang kelurahan itu. Nah, Abang tahu nggak kenapa sih disebutnya tuh Mesir 56? Iya, disebutnya emang dari dulu Mesir 56 ya. Karena kalau orang teriak mercusuar tuh nggak seru gitu. Iya, kepanjangan ya? Kepanjangan, Mesir aja. Kalau 56 kan emang dulu ada metro 56, jadi nama basis gitu lah. Iya. Nah gitu tuh kalau sekolah-sekolah tuh biasa gitu. Kalau nomor-nomor itu tuh pasti angkutan yang lewat dari sekolah situ. Pasti ini 56 pernah dulu angkutan sono ada gocap 6 ya bang. Iya. Bang, kenapa sih abang milihnya tuh sekolah di Mesir ya? Apa itu emang ada yang ngajakin ke sana atau dari orang tua yang nyuruh sekolah di sono? Apa dari hati sendiri nih, kemauan sendiri pengennya sekolah situ aja gitu karena ada sesuatu gitu? Ya pas dulu sih ada tetangga ya, almarhum Ambon itu ngajakin sekolah di situ. Pergi, kan lagi pulang sekolah tuh, udah mau lulus ya katanya. Mau sekolah di mana? Mau Jakarta, Bon. Katanya. Jakartanya di mana? Katanya ya pokoknya STM Jakarta lah, gitu. Udah masuk Mesir aja. Katanya. Mesir di mana tuh? Dibilang kan. Di Ujung Menteng, deket kok. Katanya. Iya. Ya udah boleh lah kalau gitu. Sekolahnya enak nggak? Ada AC-nya nggak? Gitu. Ada lah kata dia tuh. Iya. Ya udah diambil formulir sama dia pendaftaran, langsung datang lah ke sekolahannya. Berarti dari tetangga lah ya yang ngajak kan, karena tetangga sekolah di sana si Bang Regi nanya kan, akhirnya diambil formulir sama Bang Ambon almarhum ya. Almarhum. Oh ini Bang, pasti setiap sekolah kan punya cara penataran tuh beda-beda ya. Iya benar. Iya, penataran mahasiswa baru lah dari abang-abangan biar nggak cengeng nanti kalau ketemu musuh dia apa-apain nangis atau apa gitu ngadu ya kan. Nah kalau di Mesir tuh gimana sih Bang penatarannya? Pas waktu masuk sekolah itu ada abang-abangan gue jengkol tuh anak gatet ya. Nah ketemu sama dia, gitu. Gue dipanggil mau pulang Pol, ikut gue yuk. Nah, diawuri udah ngumpul aja. Mau kemana? Udah lu ntar ikut aja. Mau ribut sama anak Malaka katanya. Nah, ya udah gue datang ke Auri, dari ke sono. Terus jalan sebelum stasiun Cakung kan ada tuh flyover. Nah di situ ketemu sama anak Malaka. Oh itu kontek-kontekan apa? Enggak, emang janjian mungkin ya, nggak tahu lah abang-abangan. Cuman pas banget ketemu di situ. Akhirnya usul ribut, ada buser. Ada buser, baru mau ribut langsung buyar itu. Jadi nggak jadi. Nah pas minggu depannya jalanin lagi.
ketemu ada anak siangnya kan, ada temen gua tuh anak Tangerang cuman ngekos di Galur ya. Namanya Jibon. Jibon. Nah, anak gua kan anak siang. iya. Anak siang sparingin aja lah katanya sama anak pagi katanya. Lah jadi katanya gua bilang. Mau ketemu di mana? Ntar jam 1-an dah di Auri dia bilang tuh. Udah terus ketemu jalan bareng. Iya. Pas nyampe Pondok Kopi tuh ada yang bocah main PS tuh. Nah, terus bocah tuh ada yang kenal. Siapa itu? Ada BD Mame katanya. Pas waktu itu. Kalau kemungkinan kata bocah sih dia yang bawa. Nah, terus gua turun dari metro, dia udah langsung siap-siap. Dia bawa satu kelewang, terus yang satu lagi corbek. Nah, ada lagi yang gemuk itu si Topik katanya. Topik megang gear. Kata temen gue udah nyebrang dulu jalan, kata gue ributnya kapan, udah langsung gue gelar aja pakai samurai. Ada yang semeter lah, langsung gue samperin, dia juga udah siap. Akhirnya gue di bawah kolong tuh kan ada pot bunga yang gede tuh, tanaman tuh. Bener-bener. Nah gue udah pengen sikat ke situ, dia juga nyerang gue gitu. Akhirnya itu pohonan yang ada tanaman gitu yang tinggi-tinggi pada tumbang. Atau kena BR, hancur. Ya alhamdulillah itu ada yang misahin lah tukang ojek gitu. Jadinya kan gua nggak menang, dia juga nggak menang gitu. Jadi bubar gara-gara ada warga. Ojek warga. Jadi dipisahkan. Jadi sebelum kejadian kenapa-napa, makanya pisahin duluan. Iya. Nah, berarti itu cerita pas lagi penataran abang gitu dong ya? Diajakin sama kelas 3 ya, buat ikut ya, ribut sama anak Malaka, tapi nggak jadi ya? Nggak jadi. Ributnya sama... akhirnya pas minggu depannya ketemu lagi sama itu Malaka lagi. Gitu. Tapi nggak jadi juga karena dipisahin sama warga. Udah jadi itu tuh. Udah main tos-tosan kan dibatasi nama itu. Oh iya benar. Udah pada ngebal, pokoknya udah pada ngegelar lah ya. Nah abang, dari kelas 1 dulu nih bang, enak ya ceritanya nih. Iya. Abang kelas 1 ribut pertama kali sama siapa bang? Kelas 1 ya sama anak Malaka, terus sama Asoy, ya STM tetangga lah, nggak jauh. Iya. Nah, kalau Malakan tadi udah abang ceritain kan ya? Nah, berarti sama Asoy nih bang, ributnya di mana bang? Asoy ketemu pernah di PTC, terus di Buaran pernah, terus pas kelas 1 mau naik kelas 2 tuh ada ketemu anak Abot. Oh Patriot. Itu ributnya di Janayang? Bukan di Janayang, di Gor itu. Oh di Gor Bekasi. Di Gor. Nah kalau ribut sama anak Asoy di mana bang? Kalau anak Asoy di PTC lah. PTC. Abang kelas berapa tuh? Pas kelas 2. 1 apa 2 ya? Kelas 1 kalau. Kelas 1. Oh iya. Gimana tuh bang? Ya ceritanya lagi nungguin mobil mau pulang tuh. Kita dikasih BR Samurai sama alumni Pulau Gadung. Bawa nih buat pulang. Siapa tahu lu ketemu musuh ya kan katanya. Ya udah bawa. Nah terus pas di halte nungguin tuh ada kali 20 menit. Gua tuh lagi tiduran, emang lagi ngantuk tuh hawanya. Lagi ngantuk. Kata anak-anak gua ada anak STM tuh. Lu bercanda lu, kata gua lagi tidur tuh. Gi beneran Gi tambah banyak katanya, bilang gitu kan. Gua bangun tuh, bener kata gua. Banyak juga, STM mana gua. Wah pas dilihat itu ada Riri. Riri Asoy. Riri Asoy. Waduh kata gua nih. Gimana ya kata gua. Ya udahlah kata gua selonin jadiin aja. Ya. Jadiin langsung. Riri sama gua hadap-hadapan, pas sudah deket dia sebelah kanan. Iya, dia minggir karena lu sama Riri kan satu kampung ya bang ya? Satu kampung. Satu tongkrongan, jadi gitu. Kalau satu tongkrongan tuh nggak enak ribut antar teman sama teman, nggak enak. Jadi dia milih misal lah ributnya. Nah, terus gimana bang? Ya akhirnya gua tos-tosan tuh sama si Ambon kalau nggak salah ya. Ambon Kere ya? Ambon Kere. Bayar gua jadi yang tadinya lempeng jadi bengkok ya.
akhirnya gue kalah masa, dia banyak, ya udah gue jebol lah. Cuma 5 orang doang. Iya. Gitu udah. Gue jebol, gue lari ke belakang. Berarti di situ jebol Bang ya. Nah, pas lagi di Buaran Bang. Pas lagi di Buaran ketemu lagi sama Riri juga. Oh, Riri lagi nih. Asoy lagi. Asoy lagi. Itu kalau itu gimana tuh peristiwa itu? Kalau itu pas lagi ke Buaran ceritanya jalanin, nggak ketemu musuh. Kebetulan ada Jajat yang punya kontaknya Riri. Riri, gue lagi jalan nih, bilang gitu. Oh, di mana? Di Buaran, kata dia. Ya udah gue ke Buaran, nggak lama dia datang, benar. Satu puso, datang. Udah langsung ke selonin aja, gue megang si golap sama pedang tuh. Jadi dia datang langsung gue sikat, nggak pakai ini lagi. Iya. Gue sikat sendiri, baru di belakang gue Spadol sama Jajat bantuin gue. Iya. Akhirnya tos-tosan, gue menang. Ada si Ampun Kere jatuh itu. Aduh, nggak tega juga, udah gue biarin lah, udah cepet dah, kata gue. Pulang kayak gimana. Berarti nggak tega juga. Berarti sebelumnya Mesirnya jebol, nah ketemuan lagi AC yang jebol di situ ya Bang ya? Saya yang jebol, iya. Nah di situ udah ya, pas lagi Ampun Kere jatuh, udah berarti bubar karena dibubarin aja apa? Karena ada suara kayak ambulan gitu, tapi bukan polisi, ambulan. Dia emang udah jebol juga gitu. Ya udah lari dia. Berarti itu di Buaran Bang ya kejadiannya. Buaran. Nah Bang, kalau yang sama Abot gimana tuh? Patriot ya? Kalau sama Abot itu kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2. Oh iya, kelas 2. Kelas 2 itu gua respeknya sama Bebek, ada basis bulan-bulan. Oh. Mesir bulan-bulan. Risau. Oh, Risau bulan-bulan. Gua jalannya sama Risau itu. Gua rombongannya sama 43 Juleng, Iqbal, sama Bebek itu bulan-bulan. Jalan tuh ke Gor. Ada ngajakin sparring sama Abot. Iya. Ya udah, gua 2 kloter itu. Yang pertama, kloter pertama ngejebolin, terus ada yang lari kloter ke kloter gua. Nah pas yang lari itu yang gua sikat. Iya. Ada kali 5 orang, yang satu kena tangannya. Habisnya mau lu sabit? Iya. Mau gua sikat perutnya, cuman dia ngeles pakai tangan. Iya. Gitu juga ada ibu-ibu. Udah deh, udah jangan. Kata gue bodo amat. Langsung aja gue sikat, gue tarik, sobek kali ininya. Udah cepet lari lu, gue bilang gitu. Saya nggak tega juga kalau agak-agak parah gitu. Iya, bener-bener. Kasih kenang-kenangan lah ibaratnya ya. Iya, nih, lu kena nih dari anak Mesir nih. Iya gitu. Jadi biar nggak cacat ibaratnya. Benar. Berarti itu kejadian di Gor Bekasi ya, Gor sama Bekasi. Abot. Tapi abang mainnya sama anak Risau ya? Sama Risau itu. Nah abang, di kelas 2 apa nih bang cerita abang nih? Pas kelas 2 ya ketemu sama anak Texas tuh. Nah iya itu, Texas. Dia ceritanya, gue lagi nongkrong di Neng. Ada tuh di sekolahan gue samping tuh. Ada Neng, tempat nongkrongan. Base camp, biasa gitu. Setiap sekolah tuh punya base camp masing-masing. Ada Enya lah, ada Neng nih kan. Kalau Mesir Neng namanya nih. Iya. Entah ada Mami lah. Nah kalau ini Neng ya. Terus gimana bang? Di Neng lagi pada nongkrong, Iya. anak tua tuh. Ada yang nelpon katanya. Kalau nggak salah si Korek apa Coki ya gitu ya. Anak Ranji itu. Nelpon temen gua. Ayolah Mesir, sparingan, bilang gitu. Lalu kata gua, ada masalah apa? Kata gua. Nah, ada masalah, kemarin ada yang bantai anak gua, kata gua. Anak Patiga, padol-padol, kata dia. Oh, kata gua, kalau padol beda pas Patiga. Gua HI bang, gua bilang gitu ya. Kata dia, udahlah sama aja, lu juga Mesir kan. Iya. Oh ya udah, kata dia tuh. Dia datang kan, si Korek sama Hakim tuh. Nyamperin gua ke Neng. Ayo lagi sparring katanya. Oh, emang ada masalah apa katanya? Ya nggak tahu, anak-anak lah kata dia bilang gitu. Nah, terus gua bilang, Hakim ada. Hakim kan yang bawa Albes ya, Albes Texas tuh, kelas 3 dia. Ada di belakang. Gua nggak tahu kalau Hakim yang bawa Albes itu di samping Korek dia sendiri gitu. Ya akhirnya ya udah dia keluar.
Gua nyusul ke depan. Pas sampai Gapura tuh gua langsung dihujanin batu dari pohon beringinnya ada PT di sebelah sana tuh. Oh, bocahnya Texas sudah pada di situ? Udah, albes. Udah pernah nungguin. Nah, kebetulan temen gua udah nyampe, langsung ke depan dihujanin batu. Udah langsung gua dikasih mandau sama si Acil tuh Pulau Gebang. Udah langsung gua gelar tuh. Maju ke depan, set. Ada yang sweater merah tuh nggak mundur-mundur tuh. Pas gua gertak lagi mundur. Gua kan main 2 jalur. Iya. Yang jalur gua udah jebol, yang ini belum. Jadi gua ngejar yang 1 jalur. Iya. Nah, pas gua di pohon beringin, gua diem tuh. Nah, ada si Hakim itu tuh ngebagi gua leher gua. Oh, kena, Bang? Kena leher gua, jebret tuh. Pakai apa tuh, Bang? Pakai samurai kalau. SM. Samurai. Tapi alhamdulillah nggak tembus gua. Pas gua balik badan, di samping PT itu kan ada pagar ya. Iya. Ada pohon beringin. Nah, dia langsung nabrak situ, lari aja. Nah, pas dari situ tuh 4 orang lah yang gua bagi tuh. Yang pertama tuh di pipi, terus kuping, kepala, sama jidat tuh. Yang koma itu yang jidat, yang sweater merah yang tadi yang nggak mundur-mundur. Gua kan dari sono kan ngejar. Iya. Dia malah begini-begini, pas banget. Ini orangnya, gua sikat, jebret. Udah itu darah sampai ke muka gua juga pada muncrat gitu. Koma dia? Ya koma. Koma berapa hari ya? 3 apa 5 hari gitu. Gua sempat dak-dik juga, jangan sampai mati lah. Gua bilangin kalau mati ya gua cari-cari. Iya benar. Kasih kenang-kenangan lah ya. Kenang-kenangan. Gue sempet dengar kabar, lu pernah ribut di stasiun Kranji, itu benar nggak, Bang? Di stasiun Kranji. Sama Texas. Iya pernah. Pas itu pulang sekolah ya. Gua tuh sama Risau tuh, gabungnya sama Risau pas. Iya. Sama Patok rombongannya tuh. Patok Kranji ya? Iya, Kranji. Nah, di situ tuh ada anak Texas stasiun tuh. Gua datang. Nggak lama dia ada yang nyelonin gitu ya. Ya gua langsung gua sikat langsung. Bret, kalah dia. Kalah. Udah kabur. Pas minggu depannya gua ke situ, ada yang nongkrong lagi, yang pertama satu ke belakang, terus nggak lama gue samperin tuh, tiba-tiba lari sendiri, jatuh, ada yang jatuh ke sandung rel gitu ya. Ngapain lu ke situ kata gue. Ada si Coki kalau nggak salah ya, dari seberang rel bawa celurit. Sini lu, bilang sini lu aja sini, kalau ngapain lu ke sono kalau mau ribut, gue bilang gitu. Ya udah, itu akhirnya ada yang misahin PKD stasiun Kranji lah ya. Stasiun Kranji. Jadi bubar di situ ya. Bubar. Nah, pas di kelas 2 apalagi, Bang? Yang ribut yang menurut lu ada nih sama sekolahan mana lagi? Sama sekolahan mungkin pas lagi ke pusat ya. Oh, itu kelas 3 apa? Kelas 2 lah. Kelas 2 juga ya? Nah. Itu gimana, Bang? Kelas 2 pas itu ketemu sama anak Tubun. Anak Tubun, Albes juga. Ketemunya di atrium pas tikungan itu. Yang ada coretan budut 900 tuh. Ketemu di situ. Tubun, katanya Tubun. Wah, seragam kan loreng-loreng ya. Bilangin, ayo maju. Anak-anak gue udah siap. Dia nyalonin juga. Maju, ngadu BR, tang. Kalah tuh Tubun. Udah. Gua cabut masuk ke dalam Pasar Senen. Gua di situ nggak bisa pulang, soalnya pas jam sore kan anak Poncol pada keluar, pada bubar. Akhirnya gua di situ buka celana, gua pakai boxer doang itu, saking ngerinya. Anak Poncol kan emang lumayan keras juga sih. Iya. Nggak bisa pulang. Akhirnya gua bisa ngelewatin tuh. Pas sampai Pulau Gadung ketemu lagi sama anak Tubun Pulau Gadung. Iya. Nah di situ anak-anak gue cuma bertiga, masa ilok dibantai bertiga. Nah, gue jalan aja, kebetulan di situ ada alumni Pulau Gadung Mesirnya gitu. Jangan itu anak-anak gue.
Ya udah gue jalan selamat tuh. Nah, Pulang lah gua. Kata gua, aduh, ribut di pusat kayak gini ya. Lari ke sono musuh, ke sini musuh. Jadi di mana sih? iya di mana musuh dah. Itu kan kejadian lu di kelas 2 ya? Iya. Nah, pasti di kelas 3 nih, lu udah tahu medan lah ya. Lu yang megang kendali nih di Mesir nih. Nah, itu ada nggak Bang cerita yang apa yang kacaunya tuh, maksudnya yang nggak pernah lu lupain di kelas 3 atau enggak hal yang lucu lah pas lagi lu ribut, pasti dong nggak tegang-tegang lu dong, ada yang lucunya dong. Coba Bang, yang menurut lu nggak lu lupain dulu dah nih. Nah, itu ya ke pusat juga jalan mau bantai budut. Oh niatnya ke pusat ketemu budut lah ya. Ketemu budut. Nah, pas mau arah Gunung Sahari tuh yang dekat sekolah PSKD 3 tuh. Gue berhenti di situ naik metro. Bawa gua ke sekolahan budut gitu, gerbangnya gitu. Nah, mau sopirnya tuh gua nggak tahu dibelokin ke sawah besar, ngelewatin pos-pos polisi tuh. Nah, lewat ke sono lagi polisi tambah banyak gitu loh. Udah di situ gua kepres, anak sekolah atas bawah mau kemana gitu. Oh berarti Iya. lu naik metronya ini nih masuk ke sawah besar. Sawah besar. Nah, tapi si metro ini masukin ke polsek sawah besar ya. Masuk ke sawah besar. Karena anak-anak lu nggak tahu daerah situ ya. Nah, nggak tahu daerah situ. Akhirnya di pas itu lu udah pasrah aja tuh. Udah pasrah. Karena aja. banyakan polisi. Iya, udah turun tuh anak-anak gua turun, BR dibuangin ke kali tuh buangin. BR udah sempet lu buangin dulu ya sama Buangin anak-anak dulu. sebelum masuk ke polsek itu. Nah, ya akhirnya digiring, masuk lah ke sawah besar. Udah kacau jadinya. Aduh. Berarti itu yang lucu lah ya. Niatnya mau ke budut, tapi malah masuknya ke Masuknya polsek. ke sawah besar, polsek. Aduh. Nggak betul ini. Iya. Nah Bang, kalau anak Mesir tuh pas di zaman lu ya, lu ribut tuh paling jauh tuh ke mana? Maksudnya kalau dari ke Bekasi nih kemana, ke Jakarta nih kemana? Kalau Jakarta paling ke pusat ya. Kalau Pusat. Bekasi paling ke Bulak Kapal. Waktu itu ultah risau ya, 11 Maret. 11 Maret kan itu keadaannya hari Sabtu. Hari Sabtu itu kan Jakarta libur ya. Iya sepi. Tapi Bekasi pada masuk. jadi gua ajak ke Bulak Kapal aja. Nah, kata anak-anak, ngapain ke Bulak Kapal lagi, ngeri katanya. Kalau ngeri nggak usah ikut, gue bilang. Iya. Tidur aja di rumah. Benar-benar. Gua ajak tuh, gua ke Bulak Kapal. Iya. Nah, sebelum Bulak Kapal kan ada taman-taman. Benar. Nah, di situ ada anak satu Cibitung. Dia lagi pada duduk baris, rumah Albes juga dia. Nah, gua dari arah sono gor kan pakai Mayasari. Iya. Gua gantungan dari jauh udah ngeliat ada anak STM itu. Iya. Udah pas lagi duduk, gua langsung sikat pakai BR. Lagi duduknya gua langsung cacak-cacakin tuh orang. Iya. Nah, pas gitu dia mundur balik lagi. Udah di gang yang 3 meter itu gua lawan 3 orang. Lawan Corbek, Pedang Patimura sama Gir kalau nggak salah tuh ya. Ya terus ada Ipa itu veteran Jirin. Iya. Kata anak sacinya, Pak ini gua, bodo amat katanya dibantai tuh, seret. Nah terus yang gua kenain itu kepala belakang sama kuping. Kepala belakang itu kata anak gua ada yang bilang koma, anak saci itu. Nah terus minggu depannya lagi dia tuh ulang tahun. Minggu depan tuh. Sacinya? Satu Cibitung ulang tahun. Mana abang-abangan lu, Regi katanya. Gua pengen bantai lagi katanya. Iya. Nah, udah pas minggu depan gua tuh dulu kan zaman STM gua ngekos di Keranji. Ya kan? Nah, anak-anak gua pulang di calling lagi gua tuh. Gi ada yang mau sparring nih katanya. Siapa? Nah, satu Cibitung katanya. Mau balikin kata dia. Iya. Gua lagi di kos-kosan kata gua. Ya udah, gua datang kan. Iya.
Gue datang, di mana musuhnya? Masih di Rawa Panjang. Udah tuh gue nyusulin. Gue naik motor tuh, sama ada si Acil kan. Naik motor, pas sebelum gor tuh kan ada tikungan. Iya benar. Nah, tikungan, ban gue bocor. Waduh, apes banget kata gue dari sini. Gue nambal dulu. Pas sudah nambal, bawa keluar. Nah, di keluar gang itu anak satu Cibitung lewat. Terus gue udah diam-diam aja, ntar gue ketemuinnya di Keranji aja, di Layang. Iya. Ya udah, gue buru-buru naik motor lewat kampungan, ketemu di Gang Banteng. Di situ. Nah, gue berdiri begini aja. Ada yang lihat bocahnya tuh cupu, kacamata lah. Ada nunjuk-nunjuk gua gitu. Itu bocah yang kemarin kata, kalau nggak salah ya bilang gitu. Nah, temennya udah diam-diam aja gitu. Kalau depan gua kok dia ngomong, oh ya udah. Pas dia udah nyampe Layang, baru digelar tuh. Gua sama anak-anak Risau. Ya 13 paling yang maju 5-6 orang lah. Jadi nggak imbang gitu. Gue maju langsung gue selonin, bret, diadu tuh sampai BR gue patah gitu loh, tinggal gagangnya doang. Pas itu gue sempet diem gitu loh. Terus samping gue kan ada trotoar tuh ya. Leher gue dipegang, langsung disabet pakai kelewang, gede aja. Nah gue terbalik langsung, bret. Udah terbalik, udah jatuh begini. Gue bilang astagfirullahaladzim, gue bilangnya sampai nyebut begitu. Kata gue mau disikat lagi pakai celurit bulan sabit itu. Nah udah nyampe ke tanah tuh, untung gue ngindar itu. Sampai percikan lasnya muka gue. Udah gue sadar, langsung lari ke belakang tuh, masih dikejar juga. Nah pas sampai situ, kata gue rumah sakit mana? Rumah sakit. Yang deket. Yang dekat. Oh di belakang itu Reg, belakang mana? Taunya di belakang pertokoan kan ada klinik ya. Iya benar. Itu klinik doang. Kata gua pas dibuka, ini jahitannya agak dalam katanya, nggak berani. Gua di situ udah agak-agak pusing lah. Iya benar. Karena kan emang darah kan banyak iya, gitu bener. ya. Rada hilang ingatan juga gitu loh. Ke Ananda aja yang gede. Nah pas itu gua lupa Ananda di mana sih kata gua. Di sana arah Jakarta. Gua udah nggak inget itu. Nah gua jalan ke arah Udah Jakarta. sempoyongan ibaratnya ya. Iya, udah sempoyongan. Gua jalan ke arah Jakarta. Pas gua ini rumah sakitnya. Baru gua ingat ini tiap hari gua lewatin lewat sini. Nah baru gua masuk dah. Udah gua anak-anak gua langsung masuk. Dok tolongin ini gua katanya. Kenapa ini kamu korban tawuran ya bilang gitu. Bukan, saya korban, bukan orang tawuran, saya bilang gitu ya. Iya. Udah dok, urusin dulu saya, gue bilang gitu kan. Udah, gue telepon nyokap gue, abang gue, langsung ke situ. Langsung gue diurusin lah di situ. Langsung kata-kata anak-anak gue, pas disuntik itu katanya patah katanya, nggak mempan. Aduh, kata copotin dulu. Iya, akhirnya nggak disuntik, langsung aja dijahit. Iya, gua tuh 12 jahitan. Itu ke di mana? Di rumah sakit Ananda. Enggak, dijahitnya di bagian mana? Oh, di bagian ini di gua kepala. Kepala gua adalah 12 jahitan. Jadi dijahit aja gua ngelihat gitu tuh. Iya. Ngilu juga sih, rada ngilu. Udah itu doang tuh, saci doang yang bisa tembusin gua gitu. Berarti itu kejadian yang nggak pernah abang lupain sampai saat ini ya, karena itu bener-bener abang ngerasain kayak, oh ini ajalah gua kali di sini ya. Iya. Karena lu dihantam sana sini kan bang ya. Iya, dihantam badan gua tuh sampai celurit tapi ke badan gua alhamdulillah nggak apa-apa. Ada sekitar 12 bacokan lah di ini badan gua. Tapi yang robek cuma sweater gua doang. Cuman yang terakhir ini kepala gua Tembus. Gitu. Tembus. Jadi kala masa anak Bang Regi ini temennya nih cuman berapa tadi bang? 12-an ya? 12 orang. Nah sedangkan Saci ini nih Albes lagi HUT ulang tahun ya. Ulang tahun sekolah dia. Jadi ya udah. Jadi kala masa nggak kuat lah ibaratnya ya bang ya. Iya, ngelawan terlalu banyak. Jadi akhirnya Bang Regi kejebolan gitu lah sama satu Cibitung. Nah bang,
kalau sekarang lu pasti dong punya rasa penyesalan apa? Kalau gue dulu kok sekolah nakal banget di STM gitu ya. Nah, itu ada nggak pas lagi lu kayak ngelamar kerja susah, entah atau bikin malu orang tua, ada nggak bang rasa nyesal itu? Rasa nyesal pasti ada ya. Kalau misalkan orang tua kita tahu kita kebacok, ya. Iya. Cuman kan pas itu kita harus gimana caranya kalau misalkan kebacok nggak tembus gitu setiap payung sebelum hujan lah. Benar-benar. Bukannya apa-apa, kalau misalkan udah kena kan orang tua juga yang repot. Benar-benar. Ya harus ada penjagaan lah satu. Nah bang, itu kan penyesalan lu ya bang ya. Nah, Sekarang gini bang, lu punya nggak sih bang jangan nih buat narasumber buat penonton nih yang lagi nonton yang masih sekolah gitu kan, iya. tapi dia nyari ketenaran, maksudnya nyari nama lah di sekolahnya gitu dengan caranya dengan tawuran gitu kan. Ada nggak bang biar seluruh pelajar Indonesia nih biar stop tawuran lah, biar nggak ada lagi tawuran, biar mikirnya tuh ke masa depan, ke orang tua. Ada ya mungkin untuk anak STM yang masih sekolah, gue bilangin ya jangan tawuran lagi lah. Soalnya kan tawuran tuh sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Bikin lu, masa lu udah digedein sama nyokap lu, bokap lu, terus gede lu mati gara-gara tawuran, konyol gitu sebenarnya. Ini sekarang cari prestasi yang kira-kira membanggakan orang tua gitu. Nah tuh, jadi untuk para penonton yang masih sekolah nih, ya dianjurkan stop lah untuk tawuran ya kan. Lebih baik bahagian orang tua, nyari prestasi ya bang ya. Iya prestasi benar. Daripada ntar nyesel tuh kalau bang Regi kan penyesalannya ada kan. Ntar bang Regi masih penting nih, masih utuh ya kan. Masih utuh. Nah, masih hidup. nanti kalau misalkan lu kejadiannya tuh beda sama bang Regi, lu cacat, nah gimana? Lu bakal menyesal banget pasti kan. Nah paling segitu aja ya cerita dari Bang Regi nih, alumni STM Mesir ya. Dan terima kasih untuk para penonton yang sudah stay tune terus di channelnya Rede Wahyudi, dan sampai jumpa.